Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sastra seringkali menjadi ruang bagi suara-suara yang dibisukan. Pada kesempatan ini, saya akan membedah sebuah novel yang berjudul Lakon yang ditulis kemudian karya Bapak Bode Riswandi, yang diterbitkan oleh Langgam Pustaka. Oleh karena itu, perkenalkan nama saya Fahrun Ali dengan NPM 252121106. Novel ini bukan sekedar cerita, melainkan sebuah kritik sosial terhadap hilangnya martabat manusia akibat budaya patriarki dan juga perdagangan manusia. Cerita ini berpusat di sebuah rumah bordil yang bernama Rumah Makan Adam Ayem yang dikelola oleh seseorang perempuan yang bernama Yurike atau kita kenal dengan Magdalena. Tempat perempuan kehilangan kebebasan dan diperlakukan sebagai komoditas. Tokoh pertama yakni Yanti sebagai simbol perlawanan terhadap penindasan ketika ia mencoba melarikan diri demi kembali ke kampung halamannya dan memenuhi janji cintanya dengan Kang Pirman. Tetapi usahanya berakhir tragis karena ia ditangkap kembali dan dibunuh secara keji oleh anjing-anjing buas milik Magdalena yang bisa kita sebut sebagai sang eksekutor. Sebelum meninggal, Yanti meninggalkan sebuah catatan harian berisi rindu dan penderitaan yang tidak pernah sampai kepada keluarganya. Bayangan-bayangan tragis itu kemudian berlanjut pada Dahlia, yakni seorang perempuan yatim piatu yang dijual oleh kakaknya sendiri yang bernama Sukat ke rumah bordil tersebut. Berbeda dengan Yanti yang melawan secara langsung, Dahlia justru memilih bertahan hidup selama puluhan tahun sambil memelihara luka dan dendam hingga akhirnya di masa tua ia mengakhiri hidup Sukat sebagai bentuk perlawanan terakhir terhadap ketidakadilan yang menghancurkan hidupnya. Menurut beberapa ahli sastra, yakni Bunda Nita Nurhayati menyampaikan bahwasanya novel ini menggambarkan perempuan sebagai lian atau objek dalam budaya patriarki. Sedangkan penelitian yang dilakukan Nur Dalinda dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa karya ini merefleksikan pandangan pengarang mengenai pentingnya perempuan sebagai pondasi peradaban yang beradab. Karakteristik novel ini terletak pada sifatnya yang realis dan juga satir, karena pengarang menampilkan kekerasan, trauma, dan penindasan secara lugas agar pembaca benar-benar merasakan tekanan batin dari masing-masing tokohnya. Penggunaan alur campuran juga membuat cerita terasa lebih emosional karena masa lalu dan masa kini saling bertemu dalam ingatan para tokoh. Keunggulan novel ini terdapat pada gaya bahasa yang puitis, kaya metafora, simbol, dan sarkasme, sehingga kritik sosial mengenai perdagangan manusia dapat disampaikan secara kuat tanpa kehilangan nilai estetika yang ingin disampaikan. Selain itu, dialog antar tokohnya terasa hidup dan penuh tekanan psikologis, sehingga pembaca dapat ikut merasakan ketakutan, kemarahan, dan juga kesedihan dari para tokoh. Namun, novel ini juga memiliki kelemahan karena nuansa cerita yang sangat kelam dan penuh penderitaan dapat terasa menekan secara emosional bagi sebagian pembaca. Bahkan beberapa adegan brutal mungkin menimbulkan ketidaknyamanan. Meski demikian, justru melalui ketidaknyamanan itulah pengarang ingin menunjukkan bahwa penderitaan korban perdagangan manusia bukan sesuatu yang ringan ataupun sebagai hiburan. Jika dikaitkan dengan bahan ajar, novel ini tentunya bisa digunakan untuk sebagai bahan ajar, terutama untuk mahasiswa. Bisa juga untuk siswa tingkat menengah atas, tetapi dengan pendampingan guru yang sangat ketat. Karena novel ini kaya akan majas, simbol, nilai psikologi, serta membuka ruang diskusi mengenai prostitusi, perdagangan manusia, dan kekerasan terhadap perempuan yang sering dianggap tabu. Melalui tokoh Yanti dan Dahlia, pengarang memperlihatkan dua bentuk perlawanan, yaitu perlawanan langsung demi kebebasan dan perlawanan dalam diam melalui ingatan serta dendam yang dipelihara selama puluhan tahun. Jadi, kesimpulannya, novel Lakon yang ditulis kemudian mengajarkan bahwa penindasan mungkin dapat merampas kebebasan fisik seseorang, tetapi tidak mampu membunuh keinginan manusia untuk menuntut yang namanya keadilan. Novel ini menjadi pengingat bahwa sastra bukan sekedar hiburan, melainkan ruang untuk menyuarakan kemanusiaan dan membongkar kenyataan yang sering diabaikan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.